Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Rosalina, NPM 2001082010. Di sini saya dari kelas B Tadris Biologi IAIN Metro akan memenuhi tugas yaitu ujian akhir semester dengan mata kuliah Akhlak Tasawuf. Adapun dosen pengampu saya yaitu Bapak Ahmad Arifin MPD. Adapun judul saya yaitu Tasawuf di Indonesia dari segi sejarah dan tokoh-tokohnya. Baik, langsung saja kita akan membahas materi pertama, yaitu tasawuf dari segi sejarahnya. Baik, yang pertama yaitu pengertian tasawuf. Tasawuf adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara kita untuk membersihkan hati dan berbagai macam penyakit hati. Adapun salah satu caranya adalah dengan mempelajari sifat-sifat Allah, yaitu dengan cara mujahadah dan riyadhah, sampai kita bisa merasakan kedekatan yang hakiki kepada Allah dan merasakan akan kehadiran Yang Maha Esa dalam dirinya. Kemudian ada juga 3 akhlak yang harus dilakukan oleh seseorang yang ingin mengikuti ilmu tasawuf, yaitu diantaranya akhlak kita kepada Tuhan, dalam arti kita harus beribadah dan menjauhi semua larangannya. Yang kedua adalah akhlak kita kepada manusia, yaitu dengan cara kita bertoleransi atau saling menghormati satu sama lain. Dan yang ketiga adalah akhlak kita terhadap diri kita sendiri, yaitu dengan cara tidak mengikuti hawa nafsu dan setan. Ketiga akhlak ini adalah menjadikan seorang sufi mulia. Penyebaran Islam di Indonesia yaitu pada abad ke-16 yang dilakukan oleh para sufi, yaitu salah satunya adalah Hamzah Fansuri dan Sulaiman Al-Sumatrani, yang kemudian menyebarkan ajaran tasawuf. Dengan adanya para sufi, kemudian tarekat mulai berkembang dan disebarkan ke negara Indonesia yang semula asalnya itu dari India. Selanjutnya, tasawuf mulai tersebar di berbagai wilayah Indonesia oleh para muridnya. Hal ini berlangsung sampai abad ke-18. Pertumbuhan dan penyebaran tasawuf ini tumbuh subur di Indonesia, yang merupakan salah satu faktor penting yang menyebarkan aktivitas keagamaan di Nusantara, terutama dalam mengusir penjajahan dan menyerang perlawanan dari penjajah hingga kemerdekaan Indonesia pun bisa direbut. Selanjutnya, masuknya Islam ke Indonesia memunculkan pemikiran bahwa tersebarnya Islam bukan karena misi tertentu dan bukan juga membawa kesengsaraan atas terjadinya penjajahan, melainkan agama Islam membawa kedamaian dan keselamatan bagi para pengikutnya. Penyebaran Islam awalnya adalah ada beberapa saudagar yang berdagang dan sekaligus menyebarluaskan ajaran Islam. Di era zaman sekarang, dunia tasawuf mulai menyebar di berbagai bidang pedesaan sampai dengan perkotaan. Mereka ikut serta dalam tasawuf karena demi mendapatkan ketenangan dan kedamaian batin. Agama Islam tidak menyeru untuk menghindar dari kehidupan dunia, bahkan untuk mengajak untuk mencari anugerah hidup di dunia dan menjadikannya sebagai sarana mencapai kebahagiaan akhirat. Selanjutnya ada tokoh tasawuf di Indonesia. Yang pertama yaitu Jalaluddin Rumi. Beliau lahir pada tahun 604 Hijriah atau 1207 Masehi. Beliau juga terkenal sebagai dai yang sangat baik. Kemudian juga sebagai seorang ahli fikih dan sebagai tokoh sufi. Beliau juga memiliki pengetahuan tentang ajaran Islam atau tentang ilmu syariat. Cinta ilahi merupakan tema sentral yang menjadi pusat perbincangan Jalaluddin Rumi mengenai hubungan antara seseorang hamba dengan Tuhannya. Adapun tokoh yang kedua yaitu Imam Al-Ghazali. Beliau lahir pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Beliau adalah salah satu tokoh sufi yang mampu menguasai ilmu Al-Quran, hadis, fikih, dan aspek-aspek Islam lainnya pada usia kurang dari 15 tahun. Dalam penyebaran Islam yang dilakukannya, Al-Ghazali memilih metode tasawuf sunni yang berdasarkan Al-Quran dan ilmu hadis atau sunnah Nabi Muhammad SAW. Selain itu juga memakai doktrin Ahlussunnah wal Jamaah.
Selanjutnya tokoh yang ketiga yaitu Kiai Haji Khatib Sambas. Beliau dilahirkan pada tahun 1280 Hijriah atau 1803 Masehi di Kampung Dagang, Sambas, Kalimantan Barat, dan wafat pada tahun 289 Hijriah atau 1872 Masehi yang dimakamkan di Mekah. Tokoh sufi ini menyebarkan Islam dengan menggunakan metode pada Al-Quran dan Al-Hadis, di mana tarekat ini sangat erat dengan masalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Metode tersebut dianggap paling efisien dan efektif karena ajaran ini didasarkan pada Al-Quran dan Hadis. Dan tokoh yang terakhir yaitu Kiai Haji Imam Nawawi Al-Bantani. Imam ini lahir pada tahun 1230 Hijriah atau 1013 Masehi. Beliau menimba ilmu agama Islam di Mekah sekaligus ia bermukim di sana. Dan kemudian ia pulang ke tanah air dengan membawa ilmu agama Islam yang relatif cukup lengkap untuk menjadi seorang kiai di kampungnya. Adapun pemikiran yang dikemukakan oleh Imam Nawawi yaitu mengenai tarekat ghibah dan sifat manusia. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan mengenai tasawuf di Indonesia dari segi sejarah dan tokoh-tokohnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.